Halo Bu Roma dan teman-teman, saya Tiolina Gultom akan membawakan cerpen saya yang berjudul Guru yang Pilih Kasih. Saya masih ingat hari pertama saya masuk sekolah. Saya merasa gugup dan takut tidak memiliki teman. Tapi yang lebih membuat saya takut adalah sikap guru saya. Namanya Pak Yatin. Pak Yatin adalah guru yang sangat tegas dan memiliki standar yang tinggi. Dia selalu memuji dan memberikan perhatian lebih kepada beberapa siswa yang dianggapnya pintar dan juga berprestasi. Saya merasa tidak nyaman dengan sikap Pak Yatin, tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Pak Yatin memiliki cara mengajar yang dibilang unik. Dia selalu memberikan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-harinya, sehingga membuat pelajaran menjadi lebih menarik. Tapi, sikap pilih kasihnya membuat saya merasa tidak adil. Saya ingin menjadi siswa yang baik dan berprestasi, tapi saya tidak tahu bagaimana cara mendapatkan perhatiannya Pak Yatin. Suatu hari, saya mengalami kesulitan dengan tugas matematikanya. Saya merasa takut dan tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Saya meminta bantuan Pak Yatin, tapi dia hanya mengabaikan saya dan tidak membantu saya. Sementara itu, siswa lain yang dianggapnya pintar dan berprestasi mendapatkan perhatian dan bantuan yang lebih dari Pak Yatin. Saya merasa tidak adil dan merasa kesal dengan sikap Pak Yatin. Saya mulai merasa bahwa saya tidak cukup pintar atau berprestasi untuk mendapatkan perhatian Pak Yatin. Saya merasa bahwa saya hanya dianggap sebagai siswa yang biasa saja, tidak memiliki potensi untuk menjadi siswa yang baik dan berprestasi. Saya merasa sedih dan kecewa dengan sikap Pak Yatin. Saya tidak bisa menahan diri lagi dan memutuskan untuk berbicara dengan Pak Yatin tentang sikapnya yang pilih kasih. Saya merasa gugup karena takut dimarahi, tapi saya harus mengatakan apa yang saya rasakan. Saya mengatakan kepada Pak Yatin, "Pak, saya masih merasa tidak adil dengan sikap Bapak yang hanya memuji dan membantu beberapa siswa yang dianggap pintar dan berprestasi di mata Bapak. Saya juga ingin menjadi siswa yang baik dan berprestasi, Pak. Tapi saya tidak tahu bagaimana mendapatkan perhatian dan bantuan yang sama." Saya berbicara sambil bergetar. Pak Yatin terkejut dengan perkataan saya. Tapi Pak Yatin juga terlihat sedih dan menyesal sehingga Pak Yatin berbicara, "Maaf Tio, saya tidak menyadari bahwa sikap saya telah membuat kamu merasa tidak adil. Saya akan berusaha untuk menjadi guru yang lebih adil dan peduli terhadap semua siswa," katanya dengan suara lembut. Saya merasa lega dan puas dengan jawaban Pak Yatin. Saya berterima kasih kepada teman saya yang mau membantu saya untuk berbicara dengan Pak Yatin. Saya tahu bahwa masih ada banyak yang harus diperbaiki, tapi saya juga tahu bahwa Pak Yatin telah berusaha untuk menjadi guru yang lebih baik. Pak Yatin mulai memberikan perhatian dan bantuan yang lebih kepada semua siswa, tidak hanya beberapa siswa yang dianggap pintar dan berprestasi saja. Saya merasa bahwa saya telah mendapatkan kesempatan kedua untuk menjadi siswa yang baik dan berprestasi. Saya juga belajar bahwa menjadi guru yang baik tidak hanya tentang memberikan nilai yang tinggi atau memuji siswa yang pintar, tapi juga tentang memberikan perhatian dan bantuan yang sama kepada semua siswa. Saya berharap bahwa Pak Yatin akan terus menjadi guru yang lebih baik dan adil. Dan saya akan terus berusaha untuk menjadi siswa yang baik dan berprestasi. Saya merasa bahwa saya telah menemukan jawaban yang tepat untuk pertanyaan saya tentang sikap Pak Yatin. Saya juga merasa bahwa saya telah belajar banyak tentang pentingnya menjadi guru yang adil dan peduli terhadap semua siswa. Saya berharap bahwa cerita ini dapat menjadi inspirasi bagi semua guru untuk menjadi guru yang lebih baik dan adil.